Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Putri Aprianti. Di video ini saya akan membuat video mengenai pembelajaran tentang komunikasi bisnis digital. Berikut materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, materi pertama yaitu keterampilan presentasi bisnis. Presentation skill merupakan salah satu bagian dari public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik yang sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang atau pihak dari luar perusahaan. Presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi lisan dan tertulis yang sering dilakukan, baik saat rapat ataupun pertemuan lainnya. Dasar dalam presentasi adalah penyampaian gagasan yang dapat dimengerti dan direspon dengan baik oleh penerima gagasan. Karena itu, kegiatan presentasi yang dipersiapkan dengan cermat dan matang, serta dilakukan dengan menarik dan jelas, akan sangat membantu keberhasilan komunikasi. Pentingnya keterampilan komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Memiliki skill presentasi yang bagus akan membantumu dalam meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di hadapan banyak audiens. Secara tidak langsung, skill ini dapat membantu untuk menerapkan public speaking dengan sangat baik. Kemudian, bagaimana sih caranya komunikasi yang efektif dalam komunikasi bisnis? Hal yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu kenali dulu audiensmu. Sebelum memulai presentasi, kenali dulu siapa audiensmu dan bagaimana cara terbaik untuk berbicara dan berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, gunakan bahasa yang sesuai. Pilih bahasa yang sesuai dengan audiensmu dan situasi, misalnya bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, buat koneksi dengan audiens dengan membicarakan hal-hal yang mereka sukai dan mereka minati. Yang keempat, gunakan gerakan tubuh yang tepat. Hal ini dapat membantu menunjukkan emosi dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kelima, berbicaralah dengan percaya diri. Ini akan membuat audiens merasa nyaman dan percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupakan materi. Pastikan untuk mempersiapkan materi dengan baik dan memahami materi sebelum memulai presentasi. Selanjutnya, bagaimana sih struktur presentasi bisnis? Yang pertama, ada pembukaan. Pembukaan sangat penting untuk memberikan informasi. Audiens akan mendapatkan informasi mengenai isi presentasi dari pembukaan yang akan disampaikan. Kemudian, struktur yang kedua yaitu badan atau body. Adalah bagian utama dari presentasi. Pada bagian inilah kita menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh para audiens. Terdiri dari poin-poin yang ingin disampaikan beserta penjelasannya. Kita dapat menggunakan istilah poin utama dan poin pendukung. Terakhir, yaitu kesimpulan. Pada bagian ini, kita dapat mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat, seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, sertakan testimoni dari pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Selanjutnya, penggunaan visual dan media presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya, seperti yang saya lakukan ini, juga dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Pada presentasi bisnis, pasti ada sebagian orang yang merasa gugup saat tampil. Saya akan memberitahu cara mengatasi rasa gugup saat melakukan presentasi. Rasa gugup itu saat presentasi itu hal yang wajar. Dengan menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan, itu dapat membantu mengurangi rasa gugup.
Materi kedua yaitu mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi itu apa. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini di media massa, buku, kelompok diskusi, atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengenai apa itu komunikasi, saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal itu apa. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya nih, komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton, film, belajar, dan bekerja. Kemudian, pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Menurut Erwin Paes, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Kemudian menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada 2 orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Menurut Barnlund, beliau mengartikan komunikasi interpersonal sebagai pertemuan 2 orang atau lebih yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, pesan yang disampaikan memiliki arus 2 arah. Yang kedua, konteks memiliki tujuan 2 arah. Yang ketiga, tingkat umpan balik berkomunikasi itu tinggi. Yang keempat, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, atau email. Joseph A. DeVito menjelaskan bahwa menurutnya ada 5 karakteristik efektivitas komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, openness atau keterbukaan. Artinya, individu harus mau terbuka pada individu lainnya ketika berkomunikasi. Terbuka diartikan mau menceritakan masalah atau sekedar mau memberi tanggapan atas informasi yang diterimanya. Kemudian yang kedua, ada empathy atau empati. Karakteristik ini berarti kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain, baik secara emosional maupun intelektual. Yang ketiga, supportiveness atau perilaku suportif. Komunikasi interpersonal akan berlangsung efektif jika individu lainnya berperilaku suportif, karena keterbukaan dan empati tidak akan terjadi jika kondisi atau suasananya tidak suportif. Kemudian, ada positiveness atau bersikap positif. Sikap positif bisa dimaknai 2 hal, yaitu bersikap positif atas dirinya sendiri, serta bersikap positif terhadap orang lain. Dan selanjutnya, equality atau kesamaan. Karakter ini bisa berupa kesamaan bidang pengalaman antar komunikator dan komunikan, atau kesamaan dalam kerangka berpikir di antara pihak yang sedang berkomunikasi. Kelima karakteristik yang tadi saya sebutkan itu sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya sebuah proses komunikasi interpersonal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelompok. Sesuai dengan materi kita juga ada yang namanya kelompok juga. Menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yaitu berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ada tanggapan lain menurut Michel Bourgoin mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kemudian kelompok itu dapat diklasifikasi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok primer,
yaitu kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas itu artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Kemudian dalam kelompok primer itu kita dapat menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Selanjutnya, yang kedua, ada kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas hanya berkaitan dengan hal yang tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Kemudian nih, bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil. Bentuk komunikasi kelompok ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kegiatan diskusi rapat, perkuliahan, seminar, diskusi panel, dan lain sebagainya. Komunikasi kelompok kecil berlangsung secara dialogis, punya umpan balik secara verbal, serta adanya diskusi tanya-jawab. Yang kedua, ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar lebih ditujukan pada proses afeksi dan bersifat linear atau satu arah. Bentuk komunikasi kelompok ini punya jumlah komunikan yang sangat besar dari berbagai latar belakang, seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Selain itu, pesan yang disampaikan komunikator sifatnya mudah menyebar di antara komunikan. Selanjutnya, fungsi komunikasi kelompok. Fungsi pertamanya adalah menjalin hubungan sosial dalam artian bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Fungsi kedua adalah pendidikan, yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal itu berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Fungsi pendidikan ini sendiri itu sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, jumlah informasi yang dikontribusikan oleh setiap anggota. Yang kedua, jumlah partisipan yang ikut di dalam kelompok tersebut. Dan jumlah yang ketiga, berapa banyak interaksi yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Fungsi ketiga adalah persuasi. Dalam fungsi ini, seorang anggota berusaha mempersuasikan anggota kelompok lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seseorang yang terlibat dalam usaha-usaha persuasif di dalam kelompoknya memiliki resiko untuk tidak diterima oleh anggota kelompoknya yang lain. Apabila hal yang diusulkannya tersebut bertentangan dengan norma-norma kelompoknya, maka justru dia dapat menyebabkan konflik di dalam kelompok dan dapat membahayakan posisinya di dalam kelompok tersebut. Yang keempat adalah pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Di sini, kelompok berguna untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikannya. Sedangkan pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif solusi yang keluar dari proses pemecahan masalah tersebut. Fungsi kelima adalah terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan persoalannya. Materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu negosiasi bisnis. Secara sederhana, negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Proses negosiasi biasanya dilakukan antara dua pihak, namun tidak jarang juga melibatkan pihak ketiga yang biasanya disebut negosiator atau orang yang memiliki skill negosiasi serta etika komunikasi bisnis yang baik. Proses ini bersifat formal dan terikat oleh waktu dan tempat yang terbatas.
Tujuan utama negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan bersama atau suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya, seperti yang pertama, menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang negatif yang dapat timbul dari bisnis, seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Yang keempat, menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperoleh kesepakatan bersama. Negosiasi yang baik harus dilakukan oleh seseorang yang memahami kapan harus melakukan negosiasi dan kapan harus berhenti berbicara untuk mendengarkan pendapat yang disampaikan pihak lainnya. Teknik dalam negosiasi yang pertama, membuat target pencapaian negosiasi. Dengan adanya target negosiasi, Anda bisa lebih fokus dalam melakukan negosiasi. Anda juga tidak akan mudah dipengaruhi atau dialihkan oleh kesepakatan yang bukan target negosiasi. Yang kedua, fokus tujuan utama negosiasi. Tidak jarang negosiasi itu menjadi lama ya karena tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Cobalah untuk membuat batasan dalam bahasan topik yang ingin dibahas. Jangan sampai hal yang dibahas dalam diskusi menjadi tidak menentu dan berkembang hingga keluar dari tujuan yang ingin dibahas. Ketiga, menyiapkan alternatif win-win solution. Proses negosiasi memiliki batas waktu, di mana jika tidak ada kesepakatan hingga batas waktu yang telah disepakati, maka kesepakatan dianggap batal ataupun penambah waktu diskusi lagi. Jika hal ini terjadi, Anda bisa menawarkan kesepakatan lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Menurut H.A. Mustafa, mengemukakan pengertian etika ada ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya, peran etika. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Jenis-jenis etika. Yang pertama yaitu etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua, yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu, serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari etika. Yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Kemudian, terdapat 4 hierarki etika. Yang pertama, etika individu, memberikan tuntunan mengenai baik atau buruknya yang dipengaruhi orang tua, keyakinan agama, budaya, adat, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua, etika profesi, aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu, salah satunya adalah pegawai negeri yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, etika organisasi, norma yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Dan yang keempat, yaitu etika sosial, norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga. Setelah kita mengetahui nih secara umum itu apa itu etika, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika bisnis mengatur hubungan antar perusahaan dengan publik, seperti
seperti pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, dan lain sebagainya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan contoh-contoh penerapan etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Dan yang kelima, membayar tagihan rapat. Dan materi terakhir yang akan saya bahas di video kali ini yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Kemudian, terdapat contoh teknologi digital, yaitu smartphone, televisi, tablet, laptop, radio, dan lain sebagainya. Dan internet juga termasuk, yaitu situs jejaring sosial dalam internet yaitu seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace, dan lain sebagainya. Apa sih manfaat teknologi digital dalam komunikasi? Yang pertama, mempermudah komunikasi. Smartphone menandai era komunikasi digital. Dengan ini, kita bisa berkomunikasi dengan teman, kerabat, dan keluarga lebih mudah. Bahkan, pesan bisa disampaikan lewat gambar. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik dengan masuk ke laman pesan website suatu lembaga dan menyampaikan pesan dan kritik secara cepat. Beberapa lembaga dan pemerintahan membuat aplikasi sendiri untuk ini. Hasilnya, aspirasi lebih mudah sampai, pelayanan publik dapat lebih ditingkatkan dengan memperhatikan masukan masyarakat. Yang ketiga, membuka banyak akses informasi. Internet sebagai bentuk teknologi digital memberikan akses mudah ke berbagai sumber informasi, termasuk berita, artikel, buku, video, dan banyak lagi. Ini memungkinkan banyak orang untuk terus belajar dan mengakses pengetahuan dari berbagai bidang. Setiap jenis teknologi pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kelebihannya. Kelebihan teknologi digital yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Selain memiliki keunggulan, pasti setiap teknologi memiliki efek samping yang timbul. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan salah satu kekurangan teknologi digital yaitu kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Sekian video pembelajaran dari saya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan serta saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.